sahabat kamu itu terkena santet bukan hanya dari satu orang, tapi dari 5 orang sekaligus. Wah, mendengar hal itu kan Remi kaget ya. 5 orang, Mbah? Iya. Dan ini 5-5-nya beda-beda. Makanya ada yang datang lewat mimpi, ada yang penampakan kan? Iya betul, Bah, betul. Iya. Karena teman kamu ini orangnya itu habis manis sepah dibuang. Ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia mau dari laki-laki yang dia senangi, dia akan langsung tinggal dan beralih ke laki-laki lainnya. Dia ya seperti hatinya itu terbuat dari pasir. Jadi tidak ada satu air pun yang nyangkut di sana, cuma lewat aja gitu. Jadi ya wajar saja kalau misalnya pria-pria yang ditinggalkan itu merasa sakit hati. Halo teman kakak, saya beserta seluruh tim kisah kalian mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Halo teman kakak, kembali lagi bersama saya Ian. Hari ini saya kembali akan membawakan kisah horor dan misteri yang tentunya sudah teman kakak tunggu-tunggu. Kisah ini berlangsung pada tahun 2017. Yang mengirimkan kisah ini adalah Remi. Dan kisah ini berlangsung di Jakarta. Akan tetapi, sebelum kita mulai kisahnya, kita lihat dulu yang satu ini. Nah, Remi ini dia adalah seorang perjaka ganteng dan kaya. Dia ini memang disenangi oleh para wanita. Nah, singkat cerita, si Remi ini dia mempunyai 3 teman wanita. Ini 3-3-nya teman ya. Tapi ada satu yang menjadi sahabat dia. Nah, yang menjadi sahabat dia ini kita sebut saja namanya Jenny. Nah, Jenny ini dia itu sangat suka kepada Remi. Tapi Remi itu orangnya cuek banget ya. Ya karena kan 3 sahabat ini merupakan teman dia ya. Jadi dia tuh tidak mempunyai perasaan apa-apa. Tapi si Jenny ini ngebet banget nih, suka banget sama si Remi. Pokoknya dia nunjukin terus tuh. Pokoknya segala cara, segala ilmu, segala silat dia keluarin. Tapi tetap aja, ya Remi emang bawaannya cuek ya cuek aja. Dia nggak peduli tentang semua silat-silat yang dilakukan sama Jenny. Akhirnya Jenny pun ya namanya udah nggak ditanggepin, dia bertualang lah ya. Jadi dia mencari laki-laki yang bisa dijadikan pacar. Dan setiap Jenny punya pacar baru, dia selalu curhat ke Remi. Karena Remi kan sahabatnya. Dia pernah curhat kalau dia itu keluar sama anaknya artis. Dia pernah curhat juga keluar sama anaknya pejabat. Ya pokoknya gimana lah biar Remi itu dalam tanda kutip panas sehingga mau keluar atau jalan atau pacaran sama Jenny. Tapi ya si Remi namanya Remi ya cuek aja, dia cuma dengerin aja gitu kan. Nah, persahabatan ini pun berjalan lama ya. Walaupun kejadian ini terjadinya pada 2017, tapi persahabatan mereka ini mungkin sudah ada ya lebih dari 5 tahun ya. Remi sudah kenal sama keluarganya Jenny dan Jenny juga sudah kenal sama keluarganya Remi. Kita flashback dulu, mundur dulu sebelum tahun kejadiannya. Jenny sama Remi nih sempat lost contact.
Jadi terputus hubungan ya sekitar setengah tahunan lah. Jadi Remy dia kemana, Jenny kemana gitu kan. Tiba-tiba saja Remy ini kemudian dihubungin sama Jenny. Remy, kamu ada di mana? Saya lagi di Jakarta nih. Kenapa emangnya? Enggak, ini aku pengen ketemuan. Pokoknya urgent banget. Emangnya ada apa sih? Biasa juga kamu santai-santai aja, nggak pernah se-urgent ini. Ya pokoknya urgent deh, kamu main ke rumah ya. Ditunggu nih sekarang. Oke, ya udah nanti ya aku beresin kerjaan aku dulu. Setelah selesai, aku ke sana. Remy main ke rumahnya Jenny tuh kurang lebih sore-sore ya. Nah, disambutlah sama Jenny sama mamanya. Alangkah terkejutnya Remy ketika melihat Jenny yang tadinya itu menurut Remy nih, badannya tuh agak semok-semok berisi, sekarang jadi kurus kering. Ya bisa dibilang ya agak seperti mirip tengkorak hidup lah dibilang. Pokoknya di situ Remy kaget bukan kepala. Kok kamu kurus banget? Ya inilah yang aku mau ceritain ke kamu, Rem. Emang ada apaan sih sampai urgent banget? Nah, kemudian kan Remy diajak masuk kan ke dalam. Nah, Jenny sama mamanya pun menerangkan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, teman kakak ingat kan? Kalau tadi Jenny itu dalam bertualang dengan laki-laki sempat berganti-ganti pasangan kan? Nah, jadi menurut Jenny, sepertinya dari pasangan-pasangan dia sebelumnya ada mungkin 1 atau 2 atau bahkan lebih yang sakit hati kepada dirinya. Sehingga mungkin mengirimkan santet kepada Jenny. Terus Remy di situ kan bertanya ya, loh, emang kamu tahu dari mana kalau kamu disantet oleh salah satu mantan kamu? Bisa aja kan kamu kurus karena minum obat diet. Ya Remy bisa ngomong gitu di hadapan Jenny dan mamanya karena mereka sudah sangat dekat ya. Ya bayangin kalau baru kenal kan mungkin tersinggung gitu kan. Nah kemudian Jenny menjawab, iya, soalnya gue tuh mimpinya tuh tiap hari aneh-aneh melulu. Sampai gue tuh nggak bisa tidur. Emang mimpi apaan? Aduh, pokoknya serem banget deh. Entah didatengin makhluk gede, berbulu. Terus kalau misalnya gue tidur, kan lo tahu kan kamar gue tuh pinggirnya ada jendela kan. Ada kayak orang lewat. Sebentar ke kiri, sebentar ke kanan. Ya gimana orang bisa tidur kalau kayak gitu? Ah itu kali ya emang jendela lo kan deket jalan raya. Ya mungkin orang lewat, kata Remy kan. Karena Remy masih skeptis nih, masih nggak percaya. Ya ampun Rem, gue tidur di sini udah berapa tahun sih? Kan gue tahu antara orang lewat sama yang kayak begituan lewat. Oke, ya udah. Terus gimana nih maunya? Remy bilang gitu kan. Terus si Jenny bilang, iya Rem, lu bisa nggak bantuin gue? Tolong bantuin cari praktisi atau paranormal atau orang pinter. Karena keadaan gue kayak begini. Aduh, gue cari di mana orang kayak gitu? Ya lo kan laki-laki Rem, pasti gampang lah nyari begitu. Kalau gue kan nyari kayak begituan nanti mau dikira mau pasang susuk atau gimana. Ya udah gini deh, tapi gue nggak janji ya. Tapi gue coba cari dimanapun itu nanti. Kira-kira butuhnya cepet atau lama nih? Ya tolong secepatnya dong Rem. Gue dalam sebulan udah kurus kayak begini. Ya mungkin bulan depan gue nggak tahu kayak gimana. Soalnya udah horor banget. Gue udah nggak tahan tiap malam dimimpin kayak gitu, nggak bisa tidur. Iya bener Rem, kata mamanya Jenny menimpali gitu kan.
Karena kelihatan banget kalau mamanya Jenny juga khawatir banget karena yang melihat itu cuma Jenny. Keluarganya yang lain, kakaknya 2 orang, mamanya sama sekali nggak pernah ngelihat ada bayangan lewat atau yang gimana-gimana. Nggak pernah, cuma Jenny aja yang ngalamin. Dan mulai seminggu belakangan ini, si Jenny tuh mulai mimpi dan teriak-teriak gitu. Jadi semakin lama semakin ekstrim gitu. Oke, karena Remy memang seorang sahabat yang baik, mulailah dia gerilya nih. Nah, sampai suatu ketika Remy pun menemukan orang pintar secara tidak sengaja. Ketika dia sedang naik ojek online, ojek mobil online ya, dia tuh berbincang-bincang nih dengan supirnya. Sampailah pada topik pembahasan mengenai horor dan mistis. Nah, untungnya si bapak yang nyetir tuh buka topik. Iya dek, saya juga waktu itu pernah sakit. Untungnya saya punya kenalan. Nah, terus Remy nanya nih, wah kebetulan banget nih. Saya juga lagi nyari gitu kan, kata dia dalam hati gitu. Terus dia langsung tanya, oke, namanya siapa pak? Boleh nggak dikenalin ke saya? Oh ada, namanya Abah Anto. Oh di mana itu pak? Nah, kemudian drivernya langsung ngasih nama sama HP sama alamat. Nah setelah dari sana Remy pun berkenalan dulu lewat HP, ya kan? Setelah berkenalan, oke, membuat janji dan ketemulah dia dengan Abah Anto. Nah, Abah Anto ini menurut Remy itu saktinya luar biasa. Karena dia belum pernah menemukan orang pintar atau paranormal atau praktisi yang seperti dia. Karena ketika Remy ke sana berkunjung datang, Abah Anto ini sudah tahu maksud dan tujuannya. Begini, nak, kata Abah Anto kan, saya sudah tahu tujuan kamu ke sini. Kamu itu mau mengobati teman kamu yang lagi sakit kan? Oh iya betul bah. Kok Abah tahu? Ya pokoknya Abah sudah tahu. Sekarang pertanyaan Abah adalah, apakah kamu ikhlas mau menolong teman kamu? Loh, kok begitu bah? Ya kalau saya sih ikhlas-ikhlas aja karena dia sahabat saya sudah kenal lama dan sekarang kondisinya kasihan sekali ya bah. Badannya udah kurus kering, udah kayak tulang sama kulit. Pokoknya mengenaskan lah bah. Dan menurut dia bisa mencapai keadaan itu dalam 1 bulan. Nah, nggak tahu lagi kalau misalnya sebulan lagi, ya mungkin dia bisa nggak ada bah. Kata Remy seperti itu. Jadi, sepertinya sahabat saya ini perlu segera ditolong. Oke, begini. Jadi kamu betul sudah ikhlas ya? Nah, Abah kembali menegaskan kan. Iya bah, saya ikhlas dengan apapun itu, saya siap jalanin. Oke, sekarang Abah terangkan dulu apa yang sebetulnya terjadi sama sahabat kamu. Jadi begini nak, sahabat kamu itu terkena santet bukan hanya dari 1 orang, tapi dari 5 orang sekaligus. Wah, mendengar hal itu kan Remy kaget ya. 5 orang bah, iya. Dan ini 5-5-nya beda-beda. Makanya ada yang datang lewat mimpi, ada yang penampakan kan? Iya betul bah, betul. Iya, karena teman kamu ini orangnya itu habis manis sepah dibuang. Ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia mau dari laki-laki yang dia senangi, dia akan langsung tinggal dan beralih ke laki-laki lainnya. Dia ya seperti hatinya itu terbuat dari pasir. Jadi tidak ada satu air pun yang nyangkut di sana, cuma lewat aja gitu.
Jadi ya wajar saja kalau misalnya pria-pria yang ditinggalkan itu merasa sakit hati. Oke, kalau memang kamu mau betul membantunya, begini. Yang perlu disiapkan adalah, nah, mulailah Abah Anto itu bercerita dan mengutarakan apa yang perlu disiapkan. Jadi kembang 7 rupa, terus ada namanya buhur, terus ada lagi selendang yang digunakan untuk mandi, dan perlengkapan mandi seadanya. Jadi kayak baju ganti, terus udah gitu air yang diambil dari 7 mata air. Pokoknya itu harus disiapkan. Remi kan yang belum pernah kayak begini, bingung ya. Terus saya nyiapinnya gimana, Bah? Begini, Nak. Kalau kamu nggak bisa nyiapin, Abah bisa bantu nyiapin. Kira-kira berapa biayanya, Bah? Ya nanti Abah beritahu, kamu bisa cari di pasar atau di mana atau di toko yang khusus menjual barang-barang ini. Nanti kira-kira harganya atau maharnya sama atau enggak. Karena di sini Abah tidak mau nanti ketika Abah beliin dibilang kemahalan lah atau apa. Karena di sini Abah hanya mau membantu, tidak mau mengambil keuntungan apa-apa. Wah, nggak apa-apa, Bah. Berapapun itu akan saya bayar asalkan teman saya, sahabat saya ini sembuh. Oke, kalau begitu tolong disiapin uangnya, nanti Abah belikan. Nah, kemudian kan Remi pulang ya. Remi memberitahukan hal ini kepada Jenny. Jenny pun seneng kan. Wah, makasih ya Rem ya. Lu udah bantuin gue. Tapi gue ada permintaan tolong satu lagi nih. Kemudian mamanya Jenny masuk. Begini, Rem. Karena kamu tuh udah bantuin kita. Kita kan di sini tinggal udah lama. Kebetulan papanya Jenny kan udah nggak ada. Kita itu berniat menjual rumah ini. Bisa nggak kamu tolong bantuin lewat praktisi itu supaya melancarkan penjualan rumah ini. Nah, terus kemudian kan Remi udah ada nomor teleponnya Abah Anto kan. Nah, dia langsung nelpon tuh. Halo Bah, saya boleh nggak minta tolong satu lagi? Iya apa tuh nak? Ini teman saya ini mau menjual rumahnya. Bisa nggak kira-kira tolong dibantu? Oh iya, nanti kamu bawa aja tanah dari rumah itu ya kemari. Ya nanti saya doain supaya mudah-mudahan rumahnya cepat laku. Oh iya Bah. Nah kemudian setelah selesai menelpon, Remi pun izin kepada Jenny sama mamanya untuk mengambil tanah dari rumah mereka. Nah setelah itu, keesokan harinya, Remi pun balik ke tempat Abah Anto dengan membawa tanah. Nah kemudian Abah Anto menjelaskan, Remi, ini maharnya itu sekitar 7 jutaan. Harusnya itu lebih. Wah Remi kan bingung ya, harusnya lebih. 7 juta lumayan banyak loh Bah gitu. Justru harusnya ini 20 juta nak. Kok 20 juta jadi 7 juta? Iya, karena saya melihat keikhlasan dan ketulusan kamu untuk menyembuhkan sahabat kamu. Makanya saya beri mahar 7 juta. Oh gitu ya Bah? Iya. Nanti kamu bisa tahu ritualnya seperti apa. Karena memang ini benar-benar dibutuhkan pengorbanan. Remi kan tambah bingung ya. Maksudnya pengorbanan apaan? Jangan-jangan gue mau dijadiin tumbal lagi buat nyelamatin sahabat gue gitu kan. Terus mungkin si Abah Anto tahu gitu kan. Tenang, tidak. Kamu tidak akan dijadikan tumbal atau pesugihan atau apapun itu. Nah setelah itu Abah Anto menentukan waktunya, diambillah waktu
Jumat Kliwon. Akan tetapi ritualnya itu bukan di rumahnya Abah Anto. Ritualnya di pantai selatan, yaitu di daerah Anyer. Nah, kemudian tibalah waktu yang ditentukan. Remi, Jenny, Abah Anto beserta supirnya Remi, mereka pergi naik mobil ke Anyer. Dan mereka tiba di sana sudah jam 11 malam. Tepat jam 12 malam, mereka melakukan ritual. Jadi Jenny disuruh mandi dengan kembang 7 rupa beserta air yang 7 mata air itu dan menggunakan selendang. Dan Jenny harus tenggelam dalam ombak. Jadi ketika mandi itu, ombak itu harus menutup seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi harus ombaknya gitu ya. Ya teman kakak bayangin ya, jam 12 malam harus digulung ombak di pantai selatan pula. Tepat ketika Jenny duduk dan ombak datang, entah bagaimana Remi merasakan bulu kuduknya berdiri semua. Remi merasakan bahwa ada sesuatu kekuatan yang datang ke arah Jenny dan dia. Dan seketika itu pula, ombak itu langsung menggulung Jenny. Jenny itu langsung hilang. Nah, dan ombak itu lama banget. Jadi kayak begitu ombak, biasanya ombak kan langsung hanyut, surut gitu ya. Nanti datang lagi. Ini enggak. Ombaknya itu ketika menggulung Jenny, sup gitu, kayak ditutup. Terus di situ aja ombaknya, nggak gerak-gerak. Kemudian Remi kan mulai cemas ya. Dia mulai berjalan ke arah Jenny, tapi sambil takut-takut. Ya gimana nggak takut? Satu, dia takut itu udah jam 12 malam. Kedua, di pantai selatan. Ketiga, itu teman sahabatnya yang melakukan ritual. Dan nggak nongol-nongol, ditelan ombak. Terus dia mulai mendekati tuh. Jenny, Jenny. Kamu di mana? Ada nggak? Nah, setelah dia panggil beberapa kali, Abah Anto pun ikut bangun. Tadinya Abah Anto dia kayak semedi gitu, bersila. Dia ikut bangun. Dia sambil jalan ke arah pantai, sambil manggil Jenny juga. Nak Jenny, gitu. Setelah mereka berdua ngomong seperti itu, tiba-tiba saja ombaknya langsung surut tuh. Dan Jenny yang tadinya posisinya duduk, sekarang sudah tidur. Tiba-tiba saja dia terbangun. Rem, kenapa? Manggil ya gitu. Lah, tadi lu kemana aja? Lu kayak hilang ditelan ombak, nggak kelihatan. Iya, tadi pas duduk, itu gue kayak ngerasa ada yang dorong gue sampai tiduran. Padahal ombaknya kan nggak terlalu kenceng ya. Nah udah gitu gue kayak dipegangin. Terus kayak ada yang dicabut-cabutin gitu dari badan gue. Nggak tau lah, pokoknya itu kayak mimpi aja. Oh gitu, terus sekarang gimana? Ya udah nggak apa-apa. Nah terus kata Abah Anto, ya sudah ini ritualnya sudah selesai. Ayo kita jangan berlama-lama di sini. Kita langsung kembali pulang karena ritualnya udah selesai ya gitu. Terus selanjutnya gimana Abah? Ya kita lihat aja nanti perkembangannya gimana. Nah sudah setelah selesai itu mereka pun balik lagi ke Jakarta. Abah Anto menitip pesan untuk kembali lagi ke tempatnya selang 3 hari untuk melihat perkembangan. Nah setelah 3 hari, Jenny sama Remi pun datang ke rumahnya Abah Anto. Dan Abah Anto pun menanyakan keadaan Jenny. Nah, kamu bagaimana keadaannya? Saya udah mendingan, Bah. Kelihatan kan, Bah, sekarang saya makan udah enak, tidur pun udah enak, nggak ada gangguan lagi. Oke, tapi sekarang masih ada satu ritual lagi yang harus dijalankan.
Apa itu Abah? Kata Remi kan. Nah, karena badannya Nak Jenny ini belum bersih sepenuhnya, jadi darah-darah kotornya itu harus dipindahkan. Loh, gimana? Harus transfusi, Bah? Oh, bukan dong. Harus dipindahkan secara spiritual. Caranya gimana, Bah? Nah, caranya begini. Ayo kita pergi ke rumahnya teman Abah yang kebetulan dia spiritualis juga atau praktisi. Kemudian mereka berangkatlah ke rumah temannya Abah Anto. Temannya Abah Anto ini unik ya, karena dia itu adalah seorang tukang pijat. Tapi tukang pijatnya tanda kutip merangkap sebagai praktisi atau orang pintar. Ketika mereka datang, Abah Anto, Jenny sama Remi, dia pun langsung, oh ini yang darahnya kotor. Oke, sini. Nah, kemudian Jenny dan Remi pun dipijit. Tapi pijatnya unik. Remi dan Jenny harus berpegangan tangan. Dengan cara tangannya direntangkan begitu. Jadi misalnya Jenny itu tangan kanan, Remi tangan kiri. Nah, lalu Abah Rio, kita sebut saja, langsung memijat dengan seperti kerokan, menggunakan koin sama minyak. Dikeroklah tangannya Jenny, ditarik sampai tangannya Remi dikerok juga. Tapi yang menjadi mistis di situ adalah ketika Abah Rio ngerok tangannya Jenny, tangan Jenny itu sama sekali tidak ada guratan merah bekas kerokan. Ya seperti biasa aja, tangannya nggak ada baret-baret, nggak ada merah-merah gitu. Ketika Abah Rio ngerok tangannya Remi, seketika itu pula tangannya Remi itu merah. Dan merahnya itu kayak merah, bener-bener merah, bukan merah kerokan, bener-bener merah seperti merah cairan merah. Di situ Remi sama Jenny pun saling pandang-pandangan, kebingungan mereka berdua. Ini apaan lagi nih gitu kan. Nah, setelah selesai itu Abah Rio pun bilang, nah sekarang baru nih si Neng udah bersih. Terus Abah Anto pun mengucapkan terima kasih kepada Abah Rio. Dan Jenny sama Remi pun berterima kasih juga. Kemudian mereka pulang. Nah di tempatnya Abah Anto menjelaskan bahwa yang tadi dilakukan adalah membersihkan darahnya Jenny yang masih kotor akibat bekas-bekas santet ke dalam Remi. Nah Remi di situ kan bingung ya, lah berarti sekarang darah saya yang kotor dong. Cuman Abah Anto bilang enggak, karena ini targetnya adalah Jenny, jadi ketika dipindahkan ke dalam Remi, yaitu tidak ada penyakitnya, jadi sama aja darahnya Remi itu menetralkan darah kotornya Jenny. Oke, jadi singkat cerita Abah Anto menjelaskan bahwa ritual sudah selesai dan Jenny pun untungnya masih bisa diselamatkan. Kemudian mereka pun mengucapkan terima kasih kepada Abah Anto dan mereka pamit, dan Abah Anto berpesan apabila dalam 3 hari itu terjadi apa-apa, kembali lagi. Kalau tidak, berarti ritual sudah selesai dan semuanya aman. Nah, selang 3 hari, Jenny pun kembali hidup sebagai wanita normal yang tidak lagi mimpi aneh-aneh, tidak lagi disamperin sama makhluk aneh-aneh. Dan kabar yang lebih bahagia lagi, rumah mereka laku terjual dengan harga yang pantas. Dan mereka
bisa membeli rumah baru di belakang yang memang lebih kecil, tapi rumahnya itu adalah rumah baru. Ya, dibanding rumah mereka yang lama, jauh lah, kata Remi ini. Ya teman kakak, itulah barusan kisah yang dikirimkan oleh Remi. Pesan moral yang bisa diambil dari kisah ini adalah janganlah suka mempermainkan perasaan orang lain. Selalu bersikap baik dan berbuat baik dalam keadaan apapun. Buat teman kakak yang ingin mengirimkan kisah kalian, bisa menghubungi nomor dan email di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu video selanjutnya.